Apa yang pertama terpikir di benak kalian saat mendengar kata Karius? Blunder, konyol, atau hal lain? Baiklah, setelah teramat banyak stigma negatif yang dinobatkan kepadanya, rasanya kurang bijak jika kita tidak sedikit pun melihat sisi positif dari seorang Karius. Perlu kalian tahu, jika bukan karena blundernya di final Liga Champions 2018, keadaan Karius tidak akan seperti sekarang ini. Mungkin akan berbanding terbalik, bahkan mungkin bisa saja dia menjadi kiper yang bisa dibanggakan oleh fans The Reds. Mengapa demikian? Karius didatangkan Liverpool pada Mei 2016 seharga 4,7 juta euro dengan harapan besar dapat memberi peran yang lebih signifikan dibanding kiper utama Liverpool saat itu, yaitu Simon Mignolet. Liverpool saat itu adalah tim yang sedang mengejar konsistensi setelah sebelumnya mereka diberi harapan manis oleh Brendan Rodgers dengan hampir juara Premier League. Mereka kerap tampil angin-anginan, banyak membuang poin, dan sangat rapuh dalam bertahan. Sekalipun Liverpool saat itu adalah tim yang cukup produktif di lini serang, tapi sekali lagi lini pertahananlah yang jadi masalahnya. Dalam suatu karikatur digambarkan bahwa Liverpool saat itu adalah mobil dengan bagian depannya Ferrari dan belakangnya adalah rongsokan. Saking jauhnya perbedaan antara lini depan dan belakang di tim ini. Pasca kedatangan Jurgen Klopp di Liverpool, muncul harapan baru bagi para fans The Reds. Klopp yang menangani Liverpool di pertengahan musim berhasil membawa Liverpool tampil di dua partai final, yaitu final Piala Liga Inggris dan UEFA Europa League. Meskipun dua-duanya kalah, Klopp pun diberi kebebasan untuk membeli pemain yang ia inginkan. Dan Loris Karius merupakan pembelian ketiga Jurgen Klopp setelah sebelumnya ia telah mendatangkan Matip dan Marco Grujic. Namun, apa yang membuat Klopp tertarik dengan kiper berusia 22 tahun tersebut? Sebenarnya, sejak usia belia, Karius merupakan pemain yang memiliki potensi bakat yang besar. Ia tercatat sudah bermain bersama tim lokal SG Magdeburg sebelum akhirnya bergabung dengan VfB Stuttgart, yang mana di sanalah karir juniornya mulai berkembang. Di Stuttgart ia mampu menembus skuad Jerman U16. Ia pun digadang-gadang akan menjadi kiper masa depan bagi timnas Jerman. Berbekal penampilan luar biasa di timnas junior Jerman dan juga potensi besarnya, Karius digaet oleh Manchester City untuk dibina dan bergabung dengan Manchester City U18 dan U21. Meskipun tidak sampai menembus tim utama, namun periode tersebut cukup untuk mengembangkan bakat hebatnya. Terbukti ia mampu melewati masa pinjaman di Mainz hingga akhirnya mendapat kontrak permanen di sana. Di Mainz, Karius merupakan sosok tak tergantikan di bawah Mister Gawang. Bersama Manuel Neuer, Robert Zeller, Ralf Fährmann, dan Lukas Radecki, Karius merupakan penjaga gawang yang bermain penuh sepanjang musim. Selain itu, ia juga tercatat sebagai kiper terbaik ketiga di Bundesliga dengan catatan 9 kali clean sheet dan rata-rata 3,47 penyelamatan per laga, serta berhasil membantu mengantarkan Mainz lolos ke Europa League. Penampilan hebatnya itu juga membuat Karius terpilih sebagai duta olahragawan Jerman. Perilaku baik dan citra positif menjadi alasan ia memenangkan penghargaan tersebut. Raihan tersebut juga diputuskan oleh suara publik saat upacara peresmian di Berlin. Dan seperti biasa, Jurgen Klopp adalah pelatih yang senang sekali mengembangkan bakat-bakat muda dengan potensi bagus. Nah, hal itulah yang membuat Jurgen Klopp yakin untuk memboyongnya ke Liverpool. Saya senang kami mendatangkan Loris. Dia memiliki musim yang baik bersama Mainz dan dia berkembang menjadi kiper yang baik sejak kembali ke Jerman. Saya senang kami bisa cepat mendatangkannya, dan Loris telah menunjukkan keinginan untuk datang ke Liverpool saat banyak klub yang tertarik kepadanya. Perlu kalian tahu juga bahwa sebenarnya sebelum mimpi buruk di final 2018, Karius juga digadang-gadang akan menjadi kiper terbaik di ajang UEFA Champions League musim tersebut. Namun sekali lagi, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada kiper yang tidak pernah kebobolan, dan tidak ada manusia yang sempurna.
Mimpi indah dan cita-cita besar Karius dan skuad Liverpool saat itu berganti mimpi buruk yang akan menghantui sisa hidup seorang Karius. Sejak saat itu, kepercayaan dirinya hancur. Ia kerap tampil gugup dan melakukan blunder-blunder tidak perlu. Bahkan setelah ia dipinjamkan ke Besiktas, Karius bukanlah Karius yang dulu lagi. Perannya sebagai pahlawan Liverpool di Mister Gawang pun telah sirna, tergantikan oleh Alisson Becker. Kini dunia hanya mengingatnya sebagai Karius sang kiper blunder yang membuang trofi di Liga Champions. Dunia seakan tidak memberinya kesempatan kedua untuk mencabut gelar Lord darinya. Meskipun pembelaan diberikan oleh beberapa orang termasuk sesama kiper seperti Casillas, namun hal tersebut tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri seorang Loris Karius. Tetap semangat Karius.